Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 April 2022 hanya di STTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni dia akan memisah si Lipia yang lagi cekcok sama si Nurul Tunjung si Priska. Tiba-tiba dia juga ditampar oleh si Lipia sama si Priska. Lalu terjadilah di sini silih jenggut antara si Priska sama si Lipia. Dewa juga yang melihatin dari tadi, dia juga langsung menghampiri si Lipia dan si Priska yang lagi silih dudut rambut. Lalu di sini Dewa juga dia ngomong kepada si Lipia, dia juga membela si Broko Kroni. Terlihat Dewa juga sudah ngomong kayak gitu kepada si Lipia, dan si Lipia juga ngomong kepada Dewa, kenapa Kak Dewa kok membela Roni? Kata si Lipia kepada Dewa. Singkat cerita, di sini juga si Lipia juga dia diantarkan ke mobil, dan di sini dia juga si Broko Kroni juga langsung menggendeng Dewa. Dewa juga dia ngomong dalam hatinya, kamu sekarang bisa ditolong sama saya, itu adalah rencana saya, itu udah cuman awal aja, kata batinnya Dewa. Lalu si Broko Kroni juga dia pergi dari hadapannya Dewa. Lalu Dewa sudah pergi, si Broko Kroni juga dia juga langsung akan pergi ke rumahnya. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia juga dia keluar dari kontrakannya, dan pas dia keluar dari kontrakannya melihat Pak Fajar yang lagi cenekul dia sambil melamun, dan Mbak Lia juga dia menghampiri Pak Fajar. Pas Pak Fajar lagi melamun dia dihampiri oleh Mbak Lia, diajak ngomong sama Mbak Lia, dia juga tidak ngomong sepatah pun dan tidak menjawab sepatah pun kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia mengajak untuk membongkar triplek yang menutup kaca kontrakannya Pak Fajar. Di sini Mbak Lia juga mengambil palu dan dia juga membongkar sendiri, tapi di sini dia juga tidak bisa membongkarnya, dan Pak Fajar juga dia juga menolong Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga membuka triplek yang menutup kaca kontrakannya dia. Lalu tiba-tiba di sini pas sudah beres, Mbak Lia juga dia juga supaya Pak Fajar di sini memaafkan dirinya, dia juga memeluk Pak Fajar. Tapi Pak Fajar juga dia memeluk Mbak Lia. Singkat cerita di sini mereka juga supaya Pak Fajar memaafkan dia, Mbak Lia juga mengajak membakar jagung di depan kontrakannya. Pas dia sudah masak jagung itu juga dia dimakan oleh Pak Fajar sama Mbak Lia silih gorogot. Di sini juga pas dia lagi ngagorogot jagung, di sini tiba-tiba datanglah para buana, dan para buana juga di sini dia ngomong kepada Fajar sama Mbak Lia, ini tidak baik, kamu orang ini berduaan di kontrakan, bukan suami istri. Sekarang kamu pergi ke kontrakan kamu Fajar, kata para buana kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada para buana, saya tidak berbuat apa-apa, saya bukan anak kecil, kata Pak Fajar sambil geram kepada para buana. Pas di sini Pak Fajar yang lagi cekcok sama para buana, lagi-lagi Mbak Lia juga dia membela para buana. Lalu Pak Fajar juga dia marah lagi kepada Mbak Lia, kamu itu kenapa sih? Kamu sangat percaya benar ke orang jahat ini, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga meninggalkan Mbak Lia masuk ke kontrakannya dia. Lalu di sisi lain terlihat si Lipia sama si Broko Kroni juga sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya di sini si Broko Kroni juga dia masih merayu-rayu istrinya supaya istrinya tidak marah lagi. Pas istrinya dia mau pergi ke kamarnya, di sini terlihat si Broko Kroni juga dia menerima WA dari Dewa. Si Broko Kroni juga dia sangat panik. Pas si Lipia dia pergi ke kamar, dia juga langsung pergi dari tengah rumah untuk menemui Dewa di belakang rumahnya. Di sini juga Dewa juga lagi menunggu si Broko Kroni. Lalu gak lama kemudian si Broko Kroni juga datang, dan pas datang dia juga langsung menggendeng Dewa. Dewa juga sudah tidak tahan, dia juga geram kepada si Broko Kroni. Lalu Dewa juga langsung dia ngomong dan membalikan badannya kepada si Broko Kroni, sekarang kamu jawab dengan jujur,
benarkah itu kamu yang telah membuat surat gugatan cerai Nana itu? Kata dewa kepada si Brokokroni. Di sini dewa juga dia menekan si Brokokroni, tapi terlihat si Brokokroni juga masih tidak ngaku. Lalu dewa juga dia mengambil HP dan dia dibuka foto-foto dia sama si Priska di HP-nya dewa. Di sini juga si Brokokroni juga dia sangat ketakutan dan si Brokokroni juga dia ngomong kepada dewa, "Saya akan menuruti apa mau kamu," kata si Brokokroni, "asal foto ini jangan sampai ke Mama Farah dan istri saya dan Neratu," kata si Brokokroni. Tiba-tiba pas si Brokokroni sudah ngaku, di sini juga nggak banyak basa-basi. Dewa juga langsung menghajar perutnya si Brokokroni sama mukanya si Brokokroni. Lalu dewa juga dia sudah ngomong kayak gitu, dia juga ngomong kepada si Brokokroni, "Kamu harus mengambil surat gugatan cerai dari Nana di Mama Farah," kata dewa kepada si Brokokroni. Tadinya si Brokokroni juga tidak mau, tapi dewa juga mengancamnya dia akan mengasihkan foto itu kepada Neratu dan para buana dan Sylvia. Lalu di sini si Brokokroni juga dia akan menuruti apa maunya dewa dan dia juga akan mengambil surat gugatan cerai dari Nana di Mupara. Lalu dewa juga ngomong lagi kepada si Brokokroni, "Satu lagi Roni, tugas kamu sekarang memata-matain di rumah keluarga buana. Apapun itu harus kamu ngasih tahu kepada saya, apalagi Mama Farah," kata dewa kepada si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga di sini juga dia sambil menggandeng dewa dia ngomong kepada dewa, "Itu gampang, saya akan melaksanakan tugas kamu," kata si Brokokroni kepada dewa. Lalu dewa juga sudah ngomong kayak gitu kepada si Brokokroni, dia juga pergi dari tempat itu untuk menuju ke kontrakannya Nana. Terlihat Nana di kontrakannya pas dia sudah beres sembahyang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dia juga membuka pintu itu, pas dibuka tiada lain itu adalah dewa yang datang. Lalu dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Kita makan bersama, saya beli makanan," kata dewa kepada Nana. Lalu dewa juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Nana, dia juga langsung dibawa masuk oleh Nana ke dalam sambil dia juga membawa makanan untuk makan bersama. Lalu di sini singkat cerita Nana sama dewa juga dia makan di sini di meja makan. Pas sambil makan dewa juga menjelaskan kepada Nana, karena Nana dia menanyakan bagaimana si Roni tadi, kata Nana. Di sini juga dewa juga ngomong kepada Nana, "Benar, itu perbuatan si Brokokroni sama Mama Farah," kata dewa kepada Nana. Di sini Nana juga sangat kaget dan marah kepada si Brokokroni. Berarti Mama Farah dibantu oleh si Brokokroni, kata Nana kepada dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 April 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata mimbalelo lobati soledat karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.